Tapi jangan lupa, sekarang sholat duha kan sunnah, sholat subuh juga harus dilaksanakan. Oke anak-anak sekalian, untuk mengawali silakan ketua kelas memimpin doa dalam hati saja. Ayo Ted, pimpin doa Ted. Doa, doa mulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita materinya tentang menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar. Seperti biasa, minggu kemarin kita nyanyi apa? 17 Agustus tentang kemerdekaannya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang berkaitan dengan undang-undang dasar, ya, dasar negara. Baik, silakan kita berdiri semuanya dan yang sukarela maju ke depan. Ya, terima. Apakah kalau Garuda Pancasila kan? Hafal. Oke, silakan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Kak Lisa. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Silakan duduk. Yang belum masuk berarti siapa aja tadi? Marcel, sama. Oke, mereka berarti masih di luar ya. Tadi hari ini hadir kan sebenarnya? Baik anak-anak sekalian. Berarti semuanya nihil ini aslinya, tapi ada 2 anak yang ingin masuk kelas karena mungkin masih di toilet. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia ini? Enggak ada yang ruwet? Enggak ada yang sedih? Coba sekarang keluarkan buku tulisnya, buku tulis. Gambarkan suasana hati kalian hari ini. Ya, suasana kalian hari ini. Boleh emoticon seperti itu, boleh barang, benda yang memang mencirikan hati kalian. Misal gambarnya duri, nanti kalau tanya kenapa berduri, hatiku sedang tertolak gitu ya. Atau gambar lope lah, boleh, bebas saja. Suasana hati kalian, nanti Pak Ali acak lihat aja, ya lihat aja. Kan cukup dengan gambar, nggak harus ditulis ya, karena perasaan itu tidak ditulis, tapi bisa dirasakan. Ya, oke. Nggak usah bagus-bagus gambarnya, cukup acak aja. Kan cuma gambarnya. Acak aja, nggak harus pakai penggaris ataupun apa. Singkat. Ini gambarnya tidak ada. Jadi ada gambar tidak ada. Ini ceria ya, ceria suasana hatinya. Oke. Barangkali ada yang lagi marah gitu sama temen pagi ini atau sama siapa gitu, wah itu gambarnya bagus juga tuh, suasana hati kamu lagi oke, lagi aman suasana hatinya. Apa ini yang karya kan namanya? Oke. Di rumah suasananya sedang gembira ini, soalnya senyum. Giginya kelihatan, berarti lagi tertawa gembira ya. Oke. Wah, suasananya penuh dengan cinta dan kehangatan. Dengan orang tuanya tentunya. Baik anak-anak sekalian, oke cukup sudah ya menggambarnya suasana hati kalian. Ini gambaran hati kalian hari ini. Kenapa Pak Ali nanya? Tujuannya agar kalian siap dalam belajar. Gitu. Kalau kalian hatinya ruwet, marah, gimana mau belajar ya enggak? Oleh karena itu
kita kumpulkan hati kita dengan baik untuk siapa belajar hari ini ya. Dengan cara bahagia dan indah serta yang lain yang positif-positif lah ya, semangat ataupun ceria bebas. Oke, itu gambaran suasana hari kalian. Sekarang buka buku PPKN-nya. Buku pendamping yang warna coklat atau buku teks dari perpustakaan, buku paket kalau kalian menyebutnya. Halaman 29 kalau yang di buku pendamping, buku paket, buku LTS kalian menyebutnya. Sudah buka semua? Kalau yang enggak punya buku pendamping, boleh membuka buku paket ya, icuk betul. Ya, apa-apa. Karena kan kita tidak ada ini ya, paksaan membawa buku pendamping. Buka halaman 25 tuh yang bawa buku paket. Karena kita materinya sama ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar. Ya, kita bagaimana hari ini kalian akan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyebutnya lengkap ya. Jangan UUD 1945, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang ada di sini kalau kita bacakan. Nah, sini silakan Tom. Ini yang dicari nih. Sini Marcel, sini dulu. Sini dulu. Dari mana? Dari mana? Enggak apa-apa, jawab aja enggak apa-apa. Makan, belum sarapan. Oh, di rumahnya belum disiapin sarapan. Oh, sarapannya berapa? Berapa ya? 3.000. Gopek. Ini gopek ya. 8.000. Oh, 4.000. Oke, Marcel juga sama. Oke. Terus sepatunya kemana? Oke. Minggu depan biar tidak terlambat masuk ke Denpali, apa yang harus kamu lakukan? Diam di kelas. Kalau belum sarapan? Oh, nunggu istirahat. Lapar makan kan nanti harus tuh. Gimana? Berarti sebelum ke sekolah makan dulu. Ya. Oke. Kayak silakan duduk sekarang. Kalau minggu depan mengulangi kira-kira mau bagaimana? Mau bagaimana kalau minggu depan mengulangi? Minta dihukum. Dihukumnya gimana kalau malu? Ya udah, silakan duduk ya, jangan diulangi minggu depan. Sudah dibuka bukunya semua? Oke. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini, sementara Marcel duduk sama Ismail dulu aja di sini. Pelajaran hari ini bertujuan agar kalian bisa memahami bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bisa menganalisa makna Undang-Undang Dasarnya, sekaligus menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Coba Pak Ali ingin mengingat kembali nih. Kita kan mau belajar nih fungsi dan struktur Undang-Undang Dasar. Ketika kelas 7, bab 2 juga sama. Kalian belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Coba, adakah yang masih ingat apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar? Mantap, BPUPK. Itu tepuk tangan dong. Yang merumuskan BPUPKI. Kemudian yang mengesahkan PPKI. Mantap. Kalau mau berpendapat angkat tangan. Jangan keroyokan. Kalau keroyokan nanti palunya takut dong ya. Iya, jangan dikeroyok dengan suara kalian yang banyak. Angkat tangan terus menjawab. Oke. Tadi yang terlibat BPUPKI dan PPKI. Siapa saja yang memimpin waktu itu? BPUPKI ketuanya siapa? Dokter siapa? Rajiman Wedjodiningrat. Kalau PPKI Insinyur Soekarno. Oke. Kapan Undang-Undang Dasar Negara kita ditetapkan atau disahkan? Tanggal berapa?
Oke, 18 Agustus tahun. Iya, orang merdekanya juga tahun segitu ya. Bukan tahun 2022 ya. Kalau di ulangan kadang-kadang lupa tahunnya 2022. Kemudian sistematikanya dalam pembukaan. Dalam Undang-Undang Dasar ada pertama tadi yang paling disebut pembukaan. Yang keduanya batang tubuh ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar hari ini ya, anak-anak sekalian, tentang ini ya. Ini yang akan kita pelajari. Tadi tujuan sudah, mengingat sudah. Yang akan kita pelajari hari ini pengertian konstitusi. Konstitusi itu undang-undang dasar ya. Fungsi dan ciri konstitusi. Hubungan antara pembukaan undang-undang dasar dan proklamasi. Apa hubungannya baik-baik saja atau ruwet atau mungkin biasa saja? Nanti kita belajar ini ya. Kemudian pembukaan itu memuat pokok fundamental negara kita. Nanti ada makna aliennya 1 dan 2 pembukaan, makna aliennya ketiga dan 4 pembukaan undang dasar, dan paling penting ini makna batang tubuh undang-undang dasar. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dibaca bukunya di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum. Maka hari ini kita akan melaksanakan kegiatannya seperti ini. Kerja kelompok, cermin, gotong royong dalam profil pelajar Pancasila ya. Kemudian tetap ada tugas individu. Nanti tugas individunya kalian mengerjakan LKS yang ada di halaman 35 yang mencari kata di buku pendamping. Kalau yang tidak ada buku pendamping boleh melihat punya temannya itu ya. Itu yang akan kita lakukan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan diskusi kelompok, kemudian nanti terakhirnya mengerjakan tugas individu ya, sebagai kemandirian kalian mengerjakan. Oke, sekarang apa yang kalian lihat ini? Pembukaan undang-undang dasar. Karena kita mau belajar undang-undang dasar kan? Berarti belajar dulu dong yang awalnya ini pembukaan. Istilah-istilah ini udah dipelajari kelas 7 ya, ada primbul, pembukaan, mukadimah dan sebagainya. Kita fokus ke istilah pembukaan ya. Oke, siapa yang sukarela mau membacakan? Angkat tangan. Tidak ada? Coba. Oke, Lilis, silakan Lilis. Berdiri Lilis, baca Lilis. Kalau nggak kelihatan dari situ boleh maju. Kelihatan nggak dari meja? Kelihatan? Boleh, silakan nih, baca. Yang lain bisa sambil menyimak ya. Kalau nggak bisa melihat, dari buku ada di buku paket. Silakan nih, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
Oke, terima kasih Lili. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Lili yang sudah berani membacakan. Ini sudah kalian sering dengar ya saat upacara hari Senin. Kalau nanti ada kelas ini yang bertugas, usahakan ini hafal ya. Ini hafal segini kan bentar sedikit ya, nggak banyak. Lagu-lagu aja kalian hafal, masa bukan nggak hafal? Oke, berikutnya. Siapa yang berani untuk membacakan teks proklamasi ini? Ayo, siapa yang berani? Perempuan? Laki-laki? Laki-laki nggak ada yang berani, cuma membacakan ini saja tanpa harus ditodong pistol oleh penjajah. Rizky, silakan Rizky. Oke, Rizky silakan berdiri. Nggak berani? Jeffrey? Nggak berani juga. Marcel? Nggak berani juga. Apa? Silakan berdiri Pak. Ayo. Kelihatan nggak dari sini? Kelihatan. Oke. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan kebangsaan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke. Terima kasih ya, tepuk tangan dong. Oke anak-anak sekalian, ada yang mau kalian komentari dari pembukaan sama ini? Coba ada nggak yang beda di teks proklamasi ini? Yang kalian mungkin tadi mendengarnya rada aneh gitu. Angkanya, ini berapa? Indonesia merdeka tahun? Kenapa ini 05? Oke, nanti kita akan cari informasi tersebut setelah ini ya. Oke ya, kalian bisa cari kenapa kok tulisannya ini. Apakah tulisan sampai dibacakan oleh Bung Karno yang kalian bisa cari di YouTube atau di internet berbeda antara suara dengan teks? Nah, itu yang menjadi PR buat kalian semuanya ya. Bukan PR dikerjakan tapi menjadi hal yang harus diketahui ya. Bisa kalian cari nanti. Oke anak-anak sekalian, ini kita sebelum ke undang-undang dasar kita lihat ini dulu, hukum dasar. Negara kita itu adalah negara hukum. Waktu kalian kelas 7 pernah belajar ini tentang hukum kan, tentang norma. Salah satu norma adalah norma hukum. Coba Pak Ali ingin tanya ke kalian. Tadi pagi angkat tangan yang mandi. Angkat tangan yang mandi. Mandi semua ya? Oke, mandi semua. Oke. Angkat tangan tadi pagi yang sholat subuh. Yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan. Oke, sip. Kita kan katanya berdasarkan hukum, ya enggak? Oke, coba mandi itu perintah siapa? Orang tua tertulis apa tidak? Tidak. Tidak tertulis ya. Apakah ada di rumah? Jam 5 harus mandi, sudah tulis enggak ada? Oke. Jadi paling menarik ini contoh yang realnya itu begitu ya. Ada peraturan itu yang tidak tertulis, ya. Ada yang tertulis. Perintah sholat tertulis apa tidak? Tertulis ya dalam Al-Qur'an dan bagi yang agama Islam. Bagi yang non Islam ya tertulis di konstitusi masing-masing. Kebetulan kan kita sekolahnya banyak yang Islam ya. Bahkan bisa dibilang 100% Islam. Jadi perintahnya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, negara kita, hukum dasar negara kita yang tertulis itu yang disebut sebagai konstitusi atau kita kenal dengan undang-undang dasar. Kemudian yang tidak tertulis itu kebiasaan atau kita sebut konvensi. Contoh kebiasaan-kebiasaan, ada yang tahu kebiasaan negara kita? Yang dipakai oleh Pak Jokowi itu apa? Yang di atas kepala? Peci. Itu ada aturan kita harus pakai kopiah enggak?
Di mana ada tulisannya? Dan setiap tanggal 16 Agustus Presiden pun pidato di MPR. Itu pun tidak tertulis, itu kebiasaan, ya. Jadi ada hukum yang memang tertulis, ada yang tidak tertulis. Itu yang mendasari di negara kita dan sebagainya. Dan kita fokus di konstitusi yang akan kita pelajari hari ini. Nih, bisa kalian baca di buku atau ini dari paling sekilas saja ini ya. Ada istilah-istilah konstitusi itu dari beragam bahasa. Kalau kita menggunakan undang-undang dasar, bukan konstitusi ya. Dari bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Mungkin bahasa-bahasa yang lain juga. Tapi yang mirip-mirip itu konstitusi ada di 4 bahasa tersebut ya. Bahasa Latinnya Constitutio, kemudian Constitution Inggris, kemudian bahasa Prancis Constituer, dan konstitusi bahasa Belanda. Baik itu sekilas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Serius ini? Nanti Pak Ali nanya loh. Udah paham? Oke, nggak ada yang nanya juga. Nih, nggak usah miring-miring kepalanya ya. Jangan bacanya begini-begini. Konstitusi memuat dalam undang-undang dasar negara kita. Nih, ada pembagian kekuasaan: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan presiden, Pak Jokowi itu tidak bakal kita pilih lagi karena udah 2 kali periode. Aturan itu ada di dalam undang-undang dasar. Gitu. MPR ada DPD sama DPR, itu juga diatur dalam undang-undang dasar legislatif. Termasuk yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang dasar. Termasuk hak asasi manusia. Mulai dari pasal 28 sampai pasal 32 undang-undang dasar membahasnya itu. Sampai ada perubahan undang-undang dasar atau amandemen. Ini mungkin kalian baru mendengar istilah ini karena baru dipelajari di kelas 8 ya. Nanti selanjutnya di tingkat SMA akan lebih dalam lagi belajar ini ya. Karena PPKN itu dari SD sampai perguruan tinggi ada. Jadi kalian pasti akan ketemu dengan hal-hal yang seperti ini ya. Baik. Oke. Sekarang kita akan ada pembagian kelompok. Nih, ada yang menjelaskan nanti atau mencari informasi, kan kalian membaca baca kan? Nah, nanti kita cari informasi, baca di buku paket, di LKS, di buku nanti baca ini. Sudah ada, tinggal dibaca saja ya. Ada pengertian konstitusi, fungsi dan ciri konstitusi ini, masing-masing kelompok temanya ini, ya. Kelompoknya bagaimana? Kelompoknya akan Pak Ali bagi secara acak dengan cara membagi kartu. Nah, kalian ambil dulu kartunya. Nah, ini amplop. Karena undang-undang dasar jadinya korlantas. Mana ya? Nah, ini berbuang ya. Kan waktu 2 minggu yang lalu pernah main match kan yang menjodoh-jodohkan pasangan-pasangan satu pasangan ya. Nah, sekarang juga kelompok sama. Kalian nanti dapat kertas masing-masing 1 tiap orang. Nanti kalian cari pasangannya, pasangan gambarnya. Ini ada undang-undang dasar, ada apa saja kita lihat di sini ya. Link. Nah, ini nanti. Oke. Ya, nanti di kertas ini ada yang membentuk ini, ada yang membentuk ini, ada yang membentuk ini, sampai ada yang membentuk itu dan SD. Ya. Nanti yang membentuk ini berarti satu kelompok, oke ya? Oke. Berharaplah ketemu sama itu dan Hasbi. Oke, ya. Jangan dulu dibuka ya. Biasa dibalik dulu. Ini bukanya bareng-bareng biar seru. Nanti kalian milih, cari mana teman satu bedanya. Nanti setelah dapat, kalian duduk per kelompok. Satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Tergantung ini, tergantung gambar yang kalian susun. Ya.
minggu kemarin. Udah, minggu kemarin di sini. Saya mau nyanyi lagu Hari Merdeka. Ingat ya. Nah, semuanya kerja ya. Oke, dibuka 1, 2, 3. Awas sendiri nggak kabur. Ayo keliling. Oke, sip. Oke. Yang sudah dapat kelompok silakan cari kursi dan meja yang nyaman untuk duduk. Silakan, silakan. Nah, cari kursi dan meja yang paling nyaman. Awas ada kabel ya. Yang belakang belum. Mutiara sama ini belum. Sudah. Berarti kalau sudah dapat silakan duduk di kursi atau meja yang menurut kalian nyaman. Boleh dipindah meja kursinya. Boleh. Boleh dipindah, boleh digeser meja kursinya kecuali yang ini ada pada laptop. Boleh di sini, toh pindah ke sini. Nanti kan laptopnya mau dimatikan. Boleh pindah ke sini. Boleh. Boleh, kursinya boleh digeser di bawah gimana boleh. Oke, sudah semua ya. Ande. Ya, itu belakang itu ada. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Sip. Baik, anak-anak sekalian, sekarang perwakilan masing-masing kelompok maju untuk menentukan tema. Ayo teman-teman kelompok. Siapa yang dapat tema 1 sampai tema 8? Ayo perwakilan sini, perwakilan maju. Perwakilan maju. Gak usah, gak usah. Nanti kalian pilih tuh untuk dikumpulkan. Oke, coba ada 8 orang berarti ya. Kan ada 4. Mas, hati-hati kabel. Mati ya, Mutiara. Oke, coba lihat siapa yang kelompoknya ini. Mana. Oke, yang ini yang peta Indonesia. Mana peta Indonesia mana? Yang undang-undang dasar pembukaan. Oke. Yang Bung Karno baca proklamasi. Yang logo Brebes. Yang logo SMP. Yang teks. Oke. Yang gambarnya itu sendiri. Oke, sip. Sekarang gimana cara menentukannya ya? Ada yang mau milih sukarela mana yang 1 sampai 8? Sebelum pakai Homepimpa. Homepimpa aja, ya udah Homepimpa aja. Sok, mulai 8 orang Homepimpa. Yang menang itu yang 1 ya. Sampai urut sampai ke 8. Yuk. Kalau menang ini paling pisah, kalau yang sedikit paling pisah biar cepat. Hompipanya begini, oh.
Ya, kearifan lokal kayak gini. Oh, bentar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya sama. Ayo. Tar. Bertiga antara 1, 2, 3. Ayo sini. Coba lagi. 1, 2, 3. Oke, 1. Ya. Mana? 2, 3. Oke, yuk 4 sampai 8 yuk silakan duduk. 4 sampai 8, Om timbang lagi. Menentukan 4 sampai 8. Oke, kamu sweet dulu. 4, 5. Mana 4 dan 5? Mana 4? Oke, 5. Oke. Sekarang 6, 8. Oke, 6. Ayo, sweet. Oke, 8 sini lah 8. Oke, sip. Oke, tema 1 sampai tema 8. Oke, balik lagi. Oke, ini. Yang 1 membahas ini, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, catat dulu. Catat dulu, takut lupa. Catat tema masing-masing dulu. Sambil Pak Alwin mengumpulkan gambarnya buat dipakai ke kelas yang lain. Sudah ya? Iya, nulisnya yang sesuai tema saja ya. Tulis judul temanya aja dulu. Oke. Mana toh gambarnya? Oke, sudah? Ada yang belum? Tema? Oke, sudah. Ini anak-anak sekalian, apa yang dikerjakan dalam kelompok? Pertama, mencari informasi sesuai tema kelompok. Yang kedua, membuat laporan dalam bentuk bagan, tabel atau deskripsi hasil informasi yang diperoleh, atau semacam rangkuman kayak gitu ya. Bebas kalian bentuknya karena sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau yang suka bikin bagan-bagan atau tabel ataupun mainnya yang dari sana kemari ataupun bentuknya gambar pun boleh. Yang suka karikatur mencirikan undang-undang dasar bagaimana boleh. Yang penting ketika dipresentasikan kalian bisa menerangkan. Ya, begitu ya. Jadi pertama baca dulu sebenarnya tema, kemudian wujud laporannya adalah ini terserah kelompok mau disusun seperti apa bebas. Mau bentuknya bagan, deskripsi ataupun gambar boleh bebas ya. Pahamnya tugasnya ya. Oke, sok sekarang silakan untuk bekerja ya. Tidak usah lama-lama. Cukup 15 menit saja kan sudah ada di LKS semua kan temanya. Dan jangan ditulis semua satu LKS, tulisannya di mana? Di masing-masing anak harus punya, tapi minimal satu yang disetorkan ke Pak Ali di atas semua. Belum temanya. Ya, kali balik lagi. Ini temanya nih. Mana? Temanya enggak, temanya ini. Ini loh anak-anak sekalian. Tadi kan perwakilan kelompok sudah maju. Dapatnya angka berapa? Dapatnya tadi? 4, 1, 2, 3, 4. Ada di buku di judulnya itu ada ini. Pembukaan semua pokok fundamental. Ada. Di lembar kertas yang dikumpulkan. Kalau yang masing-masing tetap nulis ya. Jadi harus tahu. Membuat bagan boleh, main map boleh, bebas. Enggak apa-apa itu tidak penting.
Yang sendiri. Iya. Iya. Yang tema. Ya. Oh, ini kerjakan. Ini yang dikerjakan mantu. Ya. Kalau 15 menit lagi, 15 menit aja ya. Jadi intinya aja, kalau enggak boleh pakai gambar, boleh. Pakai gambar saja. Makan. Oh, pokoknya ini 4. Iya. Yang sampai ke sini ya. Apa? Udah. Oke. Kamu kan mana? Oh, yang ini ya. Yang 7. Ada. Ya. Sedikit kan? Iya. Yang ini nanti ini yang dikumpulkan di kertas lembar, tapi nanti kalian maju bareng-bareng gitu, menerangi satu keluarga dengan bahasa. Ya gitu ya. Dan kalau ada teman yang bertanya boleh. Ini nonton. Yang laporan itu maksudnya adalah hasil kerja kalian ditulis, ya. Ditulis boleh kayak semacam rangkuman, kalau deskripsi kan rangkuman, ya. Rangkuman yang kurang di hasil dari itu yang penting-pentingnya, atau boleh dalam bentuk bangkai. Bangkai yang bisa begini nih, ini. Oh ini. Nih. Misal tentang undang-undang ini pokok pikiran nih, pokok pikiran ya. Pokok pikiran. Pokok pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini kan bentuk tabel nih, bentuk tabelnya. Ya, ini tabel dulu, kasih tabel. Pokok pikiran pertama apa? Gitu kan? Yang kedua apa? Kalau bagan, pokok pikiran kotak. 1 ke bawah. Kayak diagram kayak gitu, kayak kalian membuat susunan kelas. Ya. Kalau misalnya mau bentuknya mind map juga boleh. Yang begini. Misal ini undang-undang dasar nih, makna undang-undang dasar, yang bikin awan. Ini mind map sini gitu ya. Ini makna alinean pertama, alinean kedua, begitu. Bebas. Sesuai dengan minat dan kesukaan kalian ya, bebas gitu. Pak, kalau mau dibikinnya gambar masing-masing kayak nanti boleh kalau ada yang bisa. Nanti ditunjukkan di sini kan, di depan kelas. Yuk, ayo. Waktunya sudah berjalan, tinggal 13 menit lagi. Kalau yang tema 1 mana tema 1? Pengertian konstitusi.
Yang satu yang mana? Yang satu. Yang satu nggak usah banyak-banyak, tinggal ambil tokohnya siapa, ininya apa kayak gitu ya. Bisa ditabel kan, ditabel bisa nih. Kenapa tokoh ini apa gitu ya. Dibagian juga bisa kan? Kenapa kan? Oke. Yang mudah kalian hafalkan caranya gimana? Iya. Ini satu strongnya, strong. Ini juga ya cukup ini aja yang ini. Cukup ini aja. Boleh ataupun ini buat ini. Teman-teman ya. Teman-teman. Yang dari 15 menit selesai. Mana nih? Kalau mau buat bagan enak ini. Yang ini kan bisa. Yang ini sih. Nah, ya satu. Tentang yang mana? Fungsi undang kata. Ya. Kan dibuat bahannya, dibuat lagi dibuat mainnya. Oh, ya. Ya, ada. Ini bisa. Ya ini mana terserah kelompok yang mau kesepakatannya gimana. Bebas boleh. Yang penting intinya bisa dilaporkan dan bisa dibaca oleh orang lain. Oh iya, membuat ciri-ciri kayak gini. Singkat-singkatnya aja, nggak usah ditulis semua. Itu namanya menulis buku kalau kayak gitu. Konstitusi ini bisa dengan mind map kayak gini. Ini kita kumpulan hukum. Kaidah nih kumpulan ini. Nah, baca makanya ini ada hukum. Prinsip kepada yang anggap hidup bersama. Prinsip. Ini momen sejarah. Gitu. Ya, gitu aja, nggak usah bunyi-bunyi. Bukan, kayaknya pulpennya ini Saskia. Icuk. Dari sini berarti. Bukan siapa? Enggak boleh dong. Itu nanti aja yang paling intinya yang belum kulit sama kalau udah jadi baru gitu ya. Yang dikerjakan utama yang kelompoknya dulu ya. Yang nulis masing-masing gampang untuk menyusul bisa. Ya. Kenapa di? Ini bukan siapa tadi apa namanya? Belum ngerti. Kamu kelompoknya apa?
Temanya apa? Makna aliran 1 dan 2. Ini kan ada ini. Tuing. Kalau tulis semua namanya bukan ini, namanya fotokopi. Ini contoh balik lagi. Nah, kamu mau membuat bagan atau mind map atau apa gambar, ini contohnya. Ini makna alinea pertama. Ini kalau buat bagan ya. Makna alinea pertama. Ini garis pentingnya dalil objektif sama dalil subjektif ada di sini. Dalil objektif, dalil subjektif. Nah kan, ini dalil objektif itu apa? Penjajahan harus dihapuskan, ke bawah penjajahan harus dihapuskan. Dalil subjektif ini Indonesia ingin bebas dari penjajah. Bebas penjajah. Ini bentuk bagan. Contohnya ya, mau lagi ini. Atau misalnya dibuat kayak gini, makna alinea pertama. Dibuat mind map. Kalau mind itu bagusnya pakainya pensil warna-warni, jangan pakai satu warna supaya menarik. Bagan juga sama pakainya. Kalau ada yang punya warna-warni, pakai. Ini dalil subjektif, dalil objektif. Kayak gini, objektif apa? Kayak gitu, ya. Paham ya? Atau bentuk tabel. Makna dalil objektif, dalil subjektif artinya apa ya? Gitu. Kan bebas. Ya. 10 menit lagi. Bentar. Iya, kalau yang mau iya ditulis, tapi boleh saya bagian dari contoh, ya. Ya mau cari yang ininya, nggak usah. Bentar, ini dulu tadi yang udah manggil tadi. Gimana kamu? Temanya apa? Lah kamu kerja kelompok, kamu kerja sendiri ini. Namanya kerja kelompok itu melingkar begini, menghadapnya ke sini, jangan membelakang. Menghadap ke sini tuh, ganti ininya. Menghadapnya ke sini. Nah, tuh ini kerja kelompok kayak gini nih, lihat temennya. Tuh ini kerja kelompok. Nanti jangan Marcelnya menghadapnya ke sini, membelakang. Fundamental ini kan ada di sini. Iya. Ini udah gampang. Iya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk badan. Nih, kalau dalam bentuk badan pinjam bukunya. Nih. Kaidah kemudian mental. Ini kalau bentuk mind map ya. Pertama menunjukkan pasal-pasal. Nah ini pasal-pasal nih, intinya aja nih. Kemudian pengakuan kemerdekaan. Kemudian cita-cita nasional. Kemudian tujuan negara. Itu kalau kita ini, kalau badan ataupun mau ditulis ayat kiri deskripsi nanti saya ditulis lagi dia nggak apa terserah menulisnya kayak gitu ya. Oke, mana ini temanya apa? Kamu kalau ini langsung ke sini, jangan dibuatnya bersih. Indonesia
5 menit lagi. Selesai tidak selesai nggak apa-apa. Nanti ada kelompok yang maju ya. Ya. Di mana materi ada gambarnya sama ini maju. Ini gambar apa, Gus? Pasir. Nah, itu yang itu. Ya. Tapi ke depan lah ngerjain apa aja? Yang ngerjain itu perempuan. Namanya nonton. Cair. Oh, tulisnya di sini biar kelihatan satu kelompok. Ya kan ininya ditinggalin di sini. Nih. Iya, maju semua. Tinggal membacakan aja kan bisa baca. Kalau seperti mau pidato aja. Waktunya belum habis. Ngantuk sih kan. Utamakan yang kelompok kan. Nah, yang pribadi kan bisa disuruhnya, yang kelompok maju. Ya. Ya nggak apa-apa ini. Iya, untuk teman-teman ini kan. Misalnya Marcel yang mau maju boleh. Ya, siapa aja yang mau terserah. Nanti yang maju ngomong dapat tambahan nilai ya. Iya, mau tambahan nilai kamu nggak ada itu aja. Minimal selama 51 ya gitu. Kamu kita mau bacakan. Kami dari kelompok ini. Silakan teman saya untuk menyampaikan gitu kan. Nggak usah. Anak-anak jangan lupa ditulis namanya masing-masing. Kan mau dikumpulkan Pak Ali gimana tahunya kalau nggak dikasih nama? Ya nama masing-masing kalian tulis. Iya nama berarti semua anggota kelompoknya. Udah Cuk? Oke. Kelompoknya sudah angkat tangan? Sip, bagus. Udah ya, sudah selesai nggak apa-apa, nanti pas maju sambil dilengkapi. Oke. Stop semua pekerjaan anak sekalian. Sekarang ketika ada teman yang maju ke depan, tulis kelompoknya siapa, temanya apa, terus kalian kasih nilai, ditulis di lembar kalian ya. Contoh, nih perhatikan anak-anak, ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 kan ditulisnya di bukunya ya, kelompok 3. Nanti
kelompok 1 berapa, 2 berapa ketika maju ya. Apa saja yang dinilai keaktifan mereka majunya ya. Dikasih nilainya antara 70 sampai 90 ya. Iya nggak apa-apa, bareng di sini, bareng. Jadi punya lembar kalian itu paling bawahnya ada nilai kelompok ini, nilai kelompok gitu ya. Paham ya? Oke, nanti dikumpulkannya terakhir. Jadi nanti begitu selesai maju nggak dikumpulkan, dulu sampai selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita tampilkan kelompok 1. Mana kelompok 1? Yang maju berurutan. Nah, ini nanti. Ayo maju dulu ini. Ayo, Galea dan kawan-kawan. Ayo, maju semua. Bapak saya dibacakan. Udah mau lama-lama di sini aja nih, dibacakan nih. Kalau enggak tahu bukan. Iya, ayo, waktunya semua. Kalau nggak semua ini yang menunjukkan. Kelompok yang lain memperhatikan ya, semuanya selesai mengerjakan ya. Dia mau bacanya sedikit, bagi-bagi satu-satu. Yang keras ya, biar yang lain dengar. Namanya sebutin, apa lihat namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran kemudian konstitusi A, C, konstitusi adalah kumpulan prinsip asas yang mendasari kekuasaan Indonesia, hak-hak masyarakat serta konstitusi adalah seluruh sistem pemerintah sebuah negara serta berbagai aturan yang mendukung dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Jangan lupa perhatikan dan menilai kelompok ini ya. Mulai dari ini keaktifan suaranya ataupun penjelasannya. Belajar menilai teman. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya. Tulis di lembar kalian itu nilai kelompok ini ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kamu kan nggak dilihat diri sendiri. Kalau nilai sendiri Ini tuh. Awas kena kabel ya, gitu ya.
kelompok apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota Cekar Kupang itu Yandini, Salapan Adipa, Saskiana. Kita cari. 1. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. 2. Fungsi konstitusi membagi kekuasaan dalam negara, membatasi kekuasaan. Ciri konstitusi kumpulan kaidah hukum, prinsip-prinsip, momen sejarah. Ada yang mau ditanyakan? Tunjukin hasilnya ke teman. Ini hasil karya kami betul. Ini hasil karya kamu. Kalau tidak ada, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Jangan lupa dinilai ya. Kelompoknya itu kelompok 3. Siap. Jangan menilai apa? Kayak mama. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Undang-Undang Dasar dan Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat kalimat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan atas keinginan luhur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanyakan? Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, baik anak-anak sekalian, karena waktunya 5 menit lagi, kelompok 4 sampai kelompok 8 minggu depan. Ya. Oke, sekarang kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini. Tadi yang kelompok pertama membahas tentang apa? Pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Undang-undang dasar. Bagus Ismail ya jawabannya. Oke sih. Apalagi? Nah, Sylvia kalau bisa. Apalagi konstitusi itu? Aturan negara. Kelompok 2-nya. Mana tadi kelompok 2? Tentang apa membahasnya? Fungsi konstitusi. Yang pertama, membagi kekuasaan negara. Yang kedua,
Membatasi kekuasaan. Oke. Yang kelompok 3, hubungannya. Gimana hubungannya? Baik-baik saja. Baik apa hubungannya? Dalam konstitusi itu ada pernyataan. Dalam pembukaan ada pernyataan. Pernyataan apa? Kemerdekaan. Jadi sangat erat hubungannya ya. Baik anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 sampai kelompok 3? Kalau ketemunya malu boleh ke Pak Alwi. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Serius ini? Jadi minggu depan kita akan melanjutkan presentasi kelompok 4, 5, 6, 7, 8 sekaligus membahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar. Kita akan belajar lebih dalam di minggu depan. Kemudian yang tadi Pak Ali bilang penilaian tadi sudah yang secara individu ini kan, bagaimana kalian merasa tanggung jawabnya, bagaimana kalian gotong royongnya, dan individu itu di PR kan minggu depan baru kita bahas. Setelah presentasi semuanya ya. Sekarang dikumpulkan hasilnya. Kelompok yang lain dikumpulkan. Nanti Pak Ali bawa dulu semuanya, baru minggu depan Pak Ali bagikan lagi. Oke, nilai-nilainya sudah. Ya, sih. Oke. Ini. Termasuk sudah ada nilai kelompok 1, 2, 3-nya ya. Oke, sip. Lagi naon sih kan? Kan udah kumpulkan selesainya. Lagian ini lagi di buku. Bayarin dulu aja ya, biar aman. Nanti pilih yang di depan. Udah. Oke. Ini. Biasa. Kan bisa. Ini baganya. Ya. Udah ini ada di kalau dari temuan nantinya dari penutupan. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang itu kurang terakhir. Oke. Ya udah. Udah, yang saya udah kalau saya udah semat aja. Udah. Nanti lagi diperbaiki. Baik, anak-anak sekalian. Dari kelompok-kelompok yang sudah maju, materi mana yang paling mudah diingat? Konstitusi, pengertiannya. Materi apa yang susah? Yang belum? Pembukaannya, konstitusi juga susah ya. Kemudian nanti minggu depan kita bahas lagi ya materi-materi yang sulit itu. Oke, terakhir. Tadi sudah kalau minggu depan udah kurangin. Sekarang doa. Ketua kelas mungkin doa terakhir. Nggak apa-apa dalam posisi ini nanti begarisnya sambil istirahat. Untuk mengakhiri tujuh doa tadi. Siap dan mulai. Oke, terima kasih anak sekalian. Jangan lupa ikan hiu melambai-lambai, melambainya ke payoyo. Dadah, see you, goodbye, sarangeo. Kita ya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing.
makasih Bu.